Banyak orang yang penasaran, dia itu di kehidupan sekarang, reinkarnasinya siapa? Kemudian past life atau kehidupan sebelumnya, dia itu sebagai apa? Nah, ini bagi sebagian besar orang menjadi hal yang sangat menarik. Menarik mengetahui bahwa dia reinkarnasinya siapa dan past life-nya sebagai apa. Jadi, reinkarnasi dan past life itu ada nggak sih? Sahabat Bahtera, sebelum melanjutkan video ini, saya akan memberikan disclaimer bahwa video ini bukan untuk menyatakan pertentangan dengan pemahaman reinkarnasi dan past life yang selama ini beredar secara umum di masyarakat kita. Kenapa? Karena saya juga membahas reinkarnasi, saya juga memberikan program past life regression di dalam meditasi. Jadi sekali lagi disclaimer bahwa video ini bukan untuk menentang tentang metode atau teknik-teknik past life regression manapun juga. Saya hanya memberikan sebuah cara pandang lain, sisi lain, reinkarnasi dan past life itu seperti apa. Baik, saya akan memulai dengan terminologi bahasa ini. Ada reinkarnasi dan ada reborn. Oke, ada incarnate dan ada reborn, lahir kembali. Nah, yang kita pahami selama ini mungkin saja itu bukan reinkarnasi, tetapi reborn atau lahir kembali. Misal, seseorang yang menyatakan diri bahwa dia saat ini itu adalah orang yang lahir dari 5.000 tahun yang lalu. Jadi dia bisa ingat persis kehidupan 5.000 tahun yang lalu dan dia sekarang lahir kembali. Lahir kembali sebagai manusia. Nah, ini adalah reborn, bukan reinkarnasi. Jadi reborn itu adalah lahir kembali. Lahir kembali. Kalau dikatakan lahir kembali ya artinya orang bisa lahir kembali menjadi apa saja. Itu reborn, bukan reinkarnasi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nanti kita bisa bereinkarnasi menjadi hewan, reinkarnasi menjadi manusia, reinkarnasi menjadi tumbuhan, atau menjadi apapun juga. Kalau pemahaman itu adalah kita lahir lagi di dunia ini, di bumi ini, maka itu adalah reborn, lahir kembali. Nah, tentang reborn ini tidak bisa ditemukan faktanya karena kita tidak bisa lahir kembali. Tubuh kita dipendam di dalam tanah, membusuk, hilang. Tubuh kita dibakar jadi abu, hilang. Dan kita nggak bisa lahir kembali. Dari istilah bahwa saya dilahirkan kembali, itu adalah reborn, bukan reinkarnasi. Oke. Jadi, kalau Anda akan lahir kembali, tentu saja Anda akan menyebut sebagai reborn, bukan reinkarnasi. Yes. Ya, sekarang, reinkarnasi atau incarnate. Reinkarnasi ini, sekali lagi karena ini bukan reborn, jadi reinkarnasi bukan lahir kembali. Reinkarnasi adalah menitis. Nah, pertanyaan besarnya adalah yang menitis itu apa? Apakah jiwanya, apakah rohnya, apakah sukmanya, apakah nyawanya, gitu, yang menitis apa? Kalau di video saya sebelumnya, kalau Anda menonton, bahwa jiwa, roh, diri sejati, rasa sejati itu hanyalah konsep, maka yang incarnate, reincarnate, yang menitis kembali, reinkarnasi, yang menitis kembali, bukan jiwa, bukan roh, bukan diri sejati, bukan rasa sejati. Karena jiwa, roh, bagi saya adalah sebuah asumsi. Oke, yang menitis itu apa? Oke, sebelum ke sana. Jadi, kita melihat bahwa ada
sifat-sifat tertentu yang dibawa oleh seseorang yang ternyata sifat, kemudian perangai, bahkan bisa meningkat menjadi obsesi ya. Obsesi yang dia lakukan di kehidupan saat ini, setelah dilihat ke belakang, ternyata dia sama dengan eyang buyutnya yang berusia 200 tahun yang lalu. Nah, kemudian orang bilang bahwa itu reinkarnasi eyang buyutnya 200 tahun yang lalu. Kemudian, karena ada istilah itu, maka ada yang beranggapan bahwa eyang buyutnya, entah itu jiwanya, entah itu bagian rohnya, itu ada di bagian diri orang itu. Nah, sekali lagi konsep ini tidak salah. Tidak salah sekali lagi, karena hal itu dijelaskan kepada orang-orang yang zaman dulu belum mengerti benar tentang yang ada di dalam diri kita itu apa saja. Oke. Ada kemudian, ini tentang reinkarnasi. Jadi ada yang bilang juga bahwa dia adalah reinkarnasinya dari raja siapa gitu, atau kemudian dari tokoh apa, atau kemudian dari penjahat, atau bahkan dari penjahat dan segala macam. Jadi dianggap bahwa dari kehidupan yang lalu itu datang lagi di kehidupan sekarang dan dia menjelma menjadi manusia yang saat ini, atau ada di dalam diri manusia yang saat ini, berinkarnasi. Nah, itu menurut pemahaman umum. Jadi banyak yang bertanya, saya reinkarnasinya siapa? Atau si ini dari kehidupan masa lalu itu sekarang berreinkarnasi menjadi apa? Oke, karena reinkarnasi itu kaitannya erat dengan past life, ini juga menjadi persoalan tersendiri. Karena banyak yang menganggap bahwa past life, kehidupan sebelum kehidupan ini, itu bisa dibaca. Tentu bagi Anda yang mempercayai ini, yang meyakini bahwa past life itu bisa dibaca, silahkan. Itu keyakinan Anda, silahkan. Anda bisa membaca past life, Anda bisa melihat kehidupan masa lalu seseorang, itu hak Anda. Saya tidak menyalahkan itu. Saya hanya memberikan pandangan lain tentang past life. Ya. Yang jelas bahwa tidak ada memori yang bisa kita bawa dari kehidupan masa lalu. Kenapa? Karena ini bukan reborn. Kita tidak sedang lahir kembali. Kalau saya lahir kembali, tentu saya membawa memori di otak saya tentang kehidupan-kehidupan yang lalu. Saya bisa mengingat tentang kehidupan-kehidupan yang lalu. Itu kalau reborn, kalau lahir kembali. Oke. Sedangkan kalau kita lahir kembali, seluruh perangkat kita yang ada sekarang, yang ada di otak kita, memori, termasuk organ-organ dan sel-sel di dalam otak kita, semuanya sudah menjadi satu dengan tanah, sudah hancur. Jadi kalau orang bilang bahwa past life-nya sebagai apa, artinya bahwa orang tersebut atau orang yang membaca itu bisa melihat detail kehidupan masa lalunya itu seperti apa. Seperti dia sedang melihat film katanya. Melihat film, past life seseorang itu sebagai apa. Bahkan kemudian digambar bahwa, oh saya melihat kamu bergaun putih memakai mahkota di sebuah istana. Wah, jadi kemudian disimpulkan past life-nya sebagai raja atau sebagai ratu. Atau kemudian, wah saya melihat kamu memakai pakaian perang, membawa senjata. Wah, kemudian disimpulkan past life-nya sebagai komandan perang. Nah, ini yang ingin saya berikan cara pandang yang lain. Baik. Karena saya juga mengadakan program past life, tetapi tidak seperti past life umum untuk melihat kehidupan masa lalu yang seperti apa, maka past life yang saya tekankan adalah pentingnya bukan tentang peristiwa masa lalunya. Itu nggak penting, karena itu tidak ada. Oke, itu hanyalah sebuah asumsi agar kita bisa memaknai hidup kita saat ini. Jadi yang penting bukan peristiwanya, tetapi apa yang bisa kita maknai
di dalam kehidupan kita saat ini tentang hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Nah, kadang orang terjebak dengan program past life, jadi dia mementingkan peristiwa masa lalunya. Kemudian dia bisa mengagung-agungkan peristiwa masa lalu yang dia lihat di dalam past life itu, atau yang dibacakan oleh orang tentang past life, dia yakini sebagai kebenaran. Kebenaran peristiwa. Oke, jadi kembali, karena reinkarnasi dan past life ini saling berhubungan. Jadi yang sebenarnya yang terjadi apa sih gitu.